rumah sembuh. Dan anak ibu yang datang hari ini tetap jaga kesehatannya, ya nak ya. Apalagi sekarang musim hujan, habis itu tiba-tiba juga panas akan memudahkan kita terserang panas ataupun demam, ya nak ibu. Nah, untuk memotivasi awal pada pagi hari ini, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya anak-anak ibu SDN 37? Baik, sehat, semangat, kuat, mantap. SDN 37 Pekanbaru luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya. Ya, itu semuanya luar biasa ya. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, Ibu? Oke, sama-sama kita nyanyikan. Aku tak pendukungmu.
Negeri 4 kemarin kita sudah belajar tentang cinta tanah air. Nah, sekarang kita belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air, yaitu dengan cara poster. Perhatikan ini Bu, di depan. Ibu ada poster. Nah, perhatikan semuanya. Posternya ada berapa nak? Ada 3. Sekarang ibu tanya, poster yang baik itu seperti apa? Ayo. Hah? Anak ibu, poster yang baik itu seperti apa nak? Iya, Sipa. Bagus. Apa Sipa? Iya, kalimatnya singkat tanpa padat. Apa lagi? Menarik. Warnanya menarik. Katanya siapa Cik ya? Bagus, Majid bagus. Apa lagi kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Poster itu harus sesuai kalimatnya dengan informasi, iya kan? Sesuai dengan informasinya. Nah, anak ibu, semua yang anak ibu bilang tadi, poster-poster yang pertanyaan ibu tadi tentang poster bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada era globalisasi ini nak, sangat perlu semangat kita terhadap cinta tanah air. Ya, semangat cinta kita terhadap tanah air itu bisa membuat Indonesia ini semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang kita lakukan untuk melanjutkan sikap cinta tanah air. Coba, apa nih Bu yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Ayo, Majid. Memakai produk dalam negeri. Iya, pintar. Dengan cara memakai produk dalam negeri. Selain itu apa nak? Ayo, siapa yang tahu? Selain itu, selain memakai produk dalam negeri, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, salah satunya yaitu kita membuat poster tentang cinta tanah air. Nah, nanti nak poster ini bisa kita sebar-sebarkan ke orang di sekitar kita, ya. Karena seperti yang dikatakan Majid, memakai produk dalam negeri itu penting sebagai cinta kita terhadap tanah air. Nah, perhatikan di depan ibu. Ibu ada beberapa poster contoh cinta kita terhadap tanah air. Ayo, siapa yang bisa baca? Ada apa di sini? Nah, apa tulisannya nak? Iya. Saya cinta Indonesia dan tanda love-nya bahwa kita cinta tanah air kita. Habis itu aku cinta tanah air Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat poster yang baik itu menarik gambarnya, ya, menarik, desainnya cocok, ya, desainnya unik, menarik. Apalagi pemilihan warnanya sesuai, informasinya jelas dan lengkap. Ukuran fontnya, nah ya, ukuran huruf satu poster itu harus bisa dibaca, jangan terlalu kecil, ya. Nah, selain itu poster sesuai dengan media-media di pasar, contohnya media elektronik, apalagi media cetak. Yang biasanya poster itu juga ada di media cetak seperti koran, majalah. Nah, anak ibu, selain poster, ibu juga punya video tentang kerjasama ASEAN. Ayo anak ibu, kita simak sama-sama tentang kerjasama ASEAN. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota,
Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Minister Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai negara. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengusung untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara asli. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang praktikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan sejahtera. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Bagi benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, pupuk, dan alat. Dan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan
memberdayakan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah koperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOPA, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, anak ibu, setelah ibu tayangkan video tadi, ya, tentang kerjasama negara ASEAN, sekarang ibu akan meminta kamu berdiskusi dan tanya jawab tentang video tadi. Oke, ibu? Kira-kira tentang video tadi, apa yang kamu bisa pahami? Ayo, apa yang bisa kamu pahami tentang video tadi yang ibu setelah ditampilkan? Ayo, tunjuk tangan. Ya, ayo, siapa? Iya, kerjasama ASEAN. Di bidang apa saja kerjasama ASEAN, nak? Jeffrey? Ekonomi, budaya, pendidikan, terus keamanan dan pertahanan. Ada lagi yang tahu? Iya, politik. Bagus. Nah, anak ibu, sekarang ibu akan membagikan kamu beberapa kelompok, dan tempat kita juga sudah berkelompok ya. Akan ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti anak ibu tulis ya berdasarkan LKPD yang sudah ibu bagikan. Ayo. Ini. Silakan nanti dikerjakan ya. Biasakan ya. Oke, ibu. Nih, bagi. Dan cukup, ibu. Cukup. Cukup.
Oke anak ibu, paham? Bentuk-bentuk kerjasama, habis itu manfaatnya juga, beserta poster tentang cinta tanah air. Silahkan bekerjakan secara berkelompok. Ada kendala anak ibu? Nggak ada ya. Silakan dikerjakan lagi. Nah, baiklah anak ibu, udah selesai? Oke, udah siap. Selanjutnya, sebelum kita kumpulkan LKPD-nya, ibu mau setiap kelompok presentasinya ke depan. Oke, komposita. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo anak ibu, maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ayo. Masa asam manis pakai daun salam. Asam manis diberi isian. Izinkan kelompok kami ucapkan salam untuk kawan-kawan sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan penjelasan tentang kerjasama ASEAN. Bidang kerjasama politik. Bentuk kerjasama dalam bidang politik adalah ADMM, yaitu Defense Ministers Meeting. 2.
dan kawasan bebas konflik. Manfaat bagi Indonesia bidang kerjasama politik adalah dapat membantu negara-negara anggota untuk mengatasi konflik dan meningkatkan diplomasi guna mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan perdamaian regional. 2. Ekonomi. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi adalah pemusatan promosi ASEAN. 2. Meningkatkan proyek industri dan kooperasi ASEAN. Manfaat bagi Indonesia adalah memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi. 3. Pendidikan. Bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan adalah tukar pelajar antar negara, dibentuknya kelompok peneliti antar negara ASEAN, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Manfaat bagi Indonesia adalah meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya serta memperluas wawasan dan pengetahuan para peserta mengenai Asia Tenggara. 4. Keamanan dan pertahanan. Bentuk kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan adalah perjanjian persahabatan, perjanjian komunitas, keamanan, dan perjanjian SOFA, yaitu Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Manfaat bagi Indonesia adalah terciptanya keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM. Kami dari kelompok 1 sudah membuat poster tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Menurut kami, poster yang baik dan menarik adalah desainnya menarik, tulisan yang singkat, padat dan jelas, warna yang sesuai, ukuran fontnya sedang. Oke, anak ibu udah mantap. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok Siti lagi. Ayo. Ayo, silakan kelompok selanjutnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tentang bidang kerjasama ASEAN. Bidang kerjasama politik. Bentuk kerjasama. 1. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. 2. Membantu menyelesaikan konflik antar negara ASEAN secara damai. 3. Menjalin hubungan dengan negara di luar Asia Tenggara. Bidang kerjasama di budaya. 1. Memberikan bantuan untuk meningkatkan para ahli. 2. Mengenal budaya masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. 4. Meningkatkan UKM bidang budaya dan kesenian. Bidang kerjasama ekonomi. 1. Memusatkan promosi ASEAN. 2. Penyimpanan ketersediaan pangan. 3. Meningkatkan proyek industri. 4. Pembukaan kawasan perdagangan bebas. 5. Kooperasi ASEAN. Bidang kerjasama dalam sosial. 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 2. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial seluruh negara ASEAN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerjasama ASEAN. Bidang kerjasama: 1. Politik, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 2. Ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan budaya di kawasan Asia Tenggara. 3. Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di negara Asia Tenggara. Kami dari kelompok 3 telah membuat poster tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Ya, depan saja lah. Oke, tetap. Ya. Menurut kami dari kelompok 3, ciri-ciri poster yang baik adalah desain yang menarik, kalimatnya mudah dipahami, ukuran-ukurannya besar dan mudah dilihat. Oke. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok selanjutnya, kelompok 4. Ayo, silakan Ibu diri dari kelompok 4 untuk saya
bermuatan atas diskusi kalian hari ini tentang kerjasama ASEAN. Nah, yang pertama seperti semuanya anak ibu sudah diskusikan, yaitu menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Ya, yang kedua menghindari narkoba, ya, melestarikan seni nasional ataupun tradisional, mengembangkan kreativitas seluas-luasnya, dan memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk Indonesia. Tujuannya apa? Kerjasama secara lebih efektif di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Ya. Nah, yang selanjutnya itu memajukan negara-negara anggotanya di berbagai bidang, itu manfaatnya. Nah, manfaat yang lain, mempererat hubungan antar negara, ya, saling memperkenalkan budaya antar negara, ya, saling membantu menyelesaikan konflik, ya, konflik di negara ASEAN, terus meningkatkan ekonomi antar negara, dan mengembangkan impact ilmu pengetahuan antar negara ASEAN. Ya, contoh-contohnya apa tadi nih Bu? Nah, mengadakan program pertukaran pelajar seperti halnya yang sudah anak ibu presentasikan di depan ya, yaitu mengadakan program pertukaran pelajar. Habis itu menyelesaikan konflik yang ada dan mengadakan festival pekan raya seni dan dibukanya pasar bebas atau yang kita kenal MEA. Apa itu MEA, Nak? Ekonomi ASEAN. Nah, anak ibu, ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang bertanya? Nah, baiklah, sekarang akan ibu simpulkan, ya. Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia itu semakin berkembang, mengenal budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba juga, ya. Nah, sebagai warga
pelajaran, marilah kita berdoa.